sebab selalu melanggar konstitusi yang seharusnya menyehatkan dan memakmurkan rakyat. Bagaimana rakyat mau sehat jika negara sakit? Aturan dan konstitusi yang buat sehat dan makmur tak dijalankan secara baik dan sepenuhnya. Tutorial semula saat berbincang dengan kantor berita politik RMOL sesaat lalu. Intinya itu. Ya, ada tahun 2020, ada tahun 2021. Dan satu lagi ingat, saya mulai agak gerah nih ngelihat pertumbuhan infrastruktur tinggi, tapi di saat yang sama Anda lihat tuh pertumbuhan untuk belanja kesehatan dan pendidikan di nomor 2 kan. Padahal ada 37,2% balita kita kuntet, stunting. Nah itu juga harus diselamatkan. Apa gunanya infrastruktur canggih kalau orang komunikasi publik yang dilakukan oleh para pejabat terkait dengan bidang-bidang itu. Nah, ini yang membuat menurut saya kemudian masyarakat itu mengalami distrust, ya, ketidakpercayaan. Karena istilah-istilah yang berubah, tapi kemudian kita juga melihat banyak inkonsistensi di berbagai lini. Ya, baik inkonsistensi di lini kebijakan, inkonsistensi di lini implementasi. Ada 3 karakter kepemimpinan yang diperlukan untuk mengatasi krisis, terutama di era pandemi. Yang pertama adalah persoalan integritas, yang kedua adalah rendah hati, dan yang ketiga itu adalah empati. Integritas ini adalah kata kunci yang penting untuk membangun kepercayaan publik bahwa krisis bisa diatasi. Presiden sendiri mengatakan belum terkendali. Iwan Semulai lantas mengurangi sejumlah kebijakan yang sakit selama ini. Salah satunya penerbitan Perpu 1/2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang 2/2020 tentang Corona, di mana pengelolaan keuangan negara menjadi tidak terawasi dan pejabat yang mengelola mendapat kekebalan. Buntutnya, ribuan triliun rupiah yang digelontorkan untuk mengatasi pandemi dalam satuan lebih ini menjadi tidak efektif. COVID-19 masih tinggi, sementara rakyat juga masih dalam hidup yang susah. Jika tidak hanya negara yang sedang sakit, pemimpin negara pun sakit. Konstitusi dilanggar, begitulah tutupnya. Perubahan skema pemilu DPR, DPD, dan Presiden yang semestinya dilakukan pada 2024 ditunda ke 2027 sempat beredar di media sosial. Namun demikian, Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Swan Mustafa, membantah kabar itu. Enggak ada, pemilu tetap dilaksanakan tahun 2024, katanya. Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Ilham Saputra, meluruskan bahwa yang beredar sebenarnya adalah wacana pemilu 2024 diundur ke tahun 2027. Dalam wacana ini yang diundur adalah gelaran pilkada serentak, adapun pilpres dan pileg tetap digelar tahun 2024. Itu menurut saya yang dengar pada wacana revisi undang-undang pemilu dan pilkada, lanjut dia. Terlepas dari itu, Ilham Saputra memastikan usulan tersebut bukan berasal dari KPU. Jokowi temu MPR bahas wacana amandemen Demokrat, upaya pilpres diundur 2027. Anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat Herman Kerona mengomentari pertemuan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan sejumlah pimpinan MPR guna membahas amandemen Undang-Undang 1945. Herman Kerona menilai ada upaya untuk membahas perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan masih adanya pandemi. Pilkada tidak boleh diadakan pada tahun 2022 dan 2023 disertakan tahun dengan Pilpres 2024. Tulis dikutip Vin dari akun Twitternya @hermakhoiran. Dia menilai nanti akan ada upaya perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027 dan peran semua pihak termasuk lembaga survei. Segera mulai diamankan pilpres diundur ke 2027, akal-akalnya banyak, dan saat ini bola mulai ditendang ke MPR. Mungkin ada operasi ke partai-partai dan lembaga survei main tugasnya. Sebelumnya, Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan Ketua MPR RI Bambang Susatyo atau Bamsud dan para wakil MPR guna membahas wacana amandemen Undang-Undang 1945. Namun menurut Bamsud, Jokowi khawatir apabila amandemen akan melebar, termasuk mendorong perubahan masa jabatan presiden. Kekhawatiran itu justru datang dari Presiden Joko Widodo. Beliau mempertanyakan apakah amandemen Undang-Undang NRI 1945 tidak berpotensi membuka kotak Pandora sehingga melebar, termasuk mendorong perubahan periodisasi presiden dan wakil presiden menjadi 3 periode, kata Bamsud dalam keterangannya.
Saya tegaskan kepada Presiden Jokowi, sesuai dengan tata cara yang diatur di pasal 37 Undang-Undang RRI 1945 sangat rigid dan kecil kemungkinan menjadi pelebar. Lanjutnya,